Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Yes, Raja! Kenapa sih dia selalu bisa buat ngalahin aku? Padahal aku udah selalu berusaha buat jadi orang nomor 1 paling sultan di kota ini. Tapi kenapa aku selalu dikalahin sih sama Raja? Ah! Kenapa sih, Pak? Pagi-pagi kok udah marah-marah aja? Hah? Kamu diam aja deh, Feli. Papa lagi stres banget ini sekarang. Aku mau minta bekal, Pak. Minta bekal. Kemarin kan Papa udah ngasih kamu bekal, Feli. Udah habis, makanya aku minta lagi, Pak. Yes. Nih. Makasih, Pak. Gak bisa banget aku dikalahin sama Raja Semesta kayak gini. Pokoknya aku harus bisa ngalahin dia. Raja Semesta? Papanya Putri? Iya. Papa dari dulu berusaha banget buat ngalahin dia. Tapi dia selalu aja ada di atasnya Papa. Papa makanya sekarang berusaha banget nih buat ngalahin dia lagi. Ya Papa harusnya berusaha lebih keras dong. Aku juga pengen Pak ngalahin Putri Sultan Abal-Abal itu. Ya Papa lagi berusaha. Padahal Papa tuh udah dapet duit dari Miranda. Tapi tetap aja Papa nggak bisa ngalahin kekayaannya dia. Nggak papanya, nggak anaknya. Kenapa sih? Mereka itu suka banget nyusahin kita. Kenapa sih mereka harus ada di dunia ini, Pak? Kita jadi nggak bisa jadi nomor 1 gara-gara keluarga mereka. Harusnya Papa waktu itu penjara dia lebih lama. Kalau dia waktu itu nggak bebas dari penjara, nggak mungkin dia jadi nomor 1 sekarang ini. Penjara? Siapa? Orang tuanya Putri. Papa dulu pernah masukin mereka ke penjara. Orang tuanya Putri dulu pernah di penjara. Iya, makanya dulu itu Putri hidup miskin gara-gara orang tuanya di penjara. Papa kan udah cerita ini dulu, Feli. Yes, kenapa sih aku bisa lupa hal sepenting itu? Kalau seluruh orang tahu orang tuanya Putri pernah di penjara, Putri pasti bakal dipandang sebelah mata. Ini senjata terbaikku untuk ngebuat Putri jadi malu dan hancur. Oke Pak, aku berangkat sekolah dulu ya. Nah itu, semoga dia sekolah yang benar supaya dia bisa lulus dari SMA-nya. Jess, kamu pasti udah lama kan gak buat TikTok? Iyalah Sar, selama 3 tahun aku di Jepang ya, udah gak pernah tahu aku pegang HP. Jadi ya aku gak pernah deh ngebuat TikTok. Kasian banget sih kamu Jess. Terus kamu gak tahu dong apa aja yang lagi viral di TikTok sekarang? Ya enggak lah, HP aja sekarang aku udah gak punya. Gimana coba cara aku ngeliat tren-tren yang lagi viral? Hah? HP aja sekarang kamu gak punya Jess? Iya, HP ku diambil kan sama papa aku. Dan sekarang aja aku udah gak punya apa-apa lagi. Semuanya diambil sama papa aku buat judi. Sampai segitunya ya Jess, ya ampun. Sedih banget loh aku dengernya Jess. Iya Sar, aku juga agak trauma kalau bahas-bahas hal itu. Udah Sar, jangan bahas itu lagi ya Sar. Terus mama kamu sekarang gimana, Jess? Mama kamu nggak apa-apa kan? Mamaku sih yang paling tersiksa, Sar. Soalnya waktu itu mamaku bener-bener dimarah habis-habisan sama papaku. Dan sekarang mamaku lagi ngerasa bersalah banget sama aku. Gara-gara ngajak aku waktu itu ke Jepang. Ya ampun, Jessica. Aku sama mamaku sekarang juga lagi ngontrak, Sar. Soalnya rumahku yang dulu udah dijual sama mamaku untuk kehidupan di Jepang. Tapi semua uang hasil jualan rumahku diambil sama papaku. Emang tega banget papaku itu, Sar. Sabar ya, Jess. Tapi Putri udah tahu tentang hal ini? Belum.
Kalau bisa jangan sampai Putri tahu ya, Sar. Kok gitu, Jess? Kalau Putri tahu kamu pasti bakal dibantu loh sama Putri. Aku nggak enak soalnya sama Putri, Sar. Putri itu udah ngebantu aku banyak banget. Aku nggak enak kalau harus ngebebanin dia lagi. Tapi Putri pasti nggak bakal merasa terbebani, Jess. Coba aja cerita sama Putri. Nggak, Sar, nggak enak aku. Udah, pokoknya kita berdua aja yang tahu ya. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa lagi ya, Sar. Iya deh. Teman-teman. Put. Halo, Put. Kalian habis ngomongin apaan? Kok melo gitu muka kalian? Enggak ada kok, Put. Ini tadi Sari cuma ngebahas tren TikTok doang. Iya, tadi maunya ngajain Jessica buat statue, tapi dia ternyata nggak tahu statue apaan. Efek lama di Jepang. Astaga, tapi beneran tau gak sih, Jess? Selama kamu di Jepang ya, Sari itu sedih banget gara-gara nggak ada temen dance TikTok. Kok kamu nggak ngajak Putri aja sih, Sar? Seorang Putri disuruh dance TikTok. Mana bisa, Jess? Gerakan diajak aku banget kayak kanebo kering. Ya maaf, habisnya susah banget sih gerakannya. Apalagi apa itu namanya? Velocity. Itu pusing banget aku mikirin gerakannya. Tapi nanti sore kalian sibuk atau enggak? Enggak sih. Sama aku juga. Kamu mau ngajakin kita kemana, Put? Ke makamnya Kayla. Kalian mau ikut atau enggak? Makamnya Kayla? Ya ampun, udah lama banget aku gak denger nama Kayla. Udah 3 tahun semenjak kepergiannya Kayla dan kita belum pernah sama sekali ziarah ke makamnya. Kita kesana yuk sekarang. Yuk, Kayla pasti bakal seneng banget kita mampirin. Iya bener, aku ikut juga ya, Put. Oke, pulang sekolah kita kesana ya. Oh my god, Reksa! Kamu tahu nggak, Reksa? Waktu ini King ngebelain Putri tahu di depan kakak OSIS. So sweet banget ya. Tapi Kim udah balik dari Kanada. Udah, Reksa, dia udah masuk SMA negeri swasta juga. Dan dia masuknya ke kelas 10A loh. Kok dia nggak masuk kelas 10B aja ya? Kan seru kita bisa ngeliatin Cogam setiap hari. Ya mana mau lah dia masuk kelas ini, Reksa. Kamu tahu sendiri kan kalau di kelas ini tuh ada... Iya lagi, di sini kan kelas terkutuk. Banyak banget manusia iblis di sini. Enak banget ya, kita sama Mimu udah nggak di sini lagi. Jadi dia udah nggak bakal lagi deh bisa ketemu sama Feli dan Tuti. Iya Tapi Reksa, aku ngerasa bosan banget tau gak sih hidup miskin kayak gini. Iya Bara, hidup miskin ternyata nggak enak banget ya. Beda waktu dulu kita dapat duit dari Feli. Iya, dulu itu kita bisa shopping, bisa ke salon, bisa makan enak. Tapi sekarang... Tapi setidaknya sekarang hidup kita lebih tenang, Bara. Nggak hidup di bawah tekanannya si Feli lagi. Iya sih, tapi enakan waktu kita punya duit, Resa. Jadi kangen deh masa-masa kita dikasih duit sama Feli. Apa kalian bilang? Pengen dapet duit dari aku lagi? Ternyata kalian masih kangen ya sama aku. Pasti gak enak banget ya hidup tanpa duit dari aku. Udah pasti lah, Vel. Hidup miskin tuh gak enak. Lebih enak hidup dengan duit yang sangat banyak. Aku gak ada kangen ya sama kamu, Vel. Aku malah benci sama kamu. Iya, gak usah sok tau gitu deh, Vel. Lah, siapa yang sok tahu, Reksa? Kalian sendiri kan yang tadi ngomong kayak gitu, iya kan? Gak usah sok nutup-nutupin gitu deh. Kalau kalian emang nyesel, kelihatan banget loh kalian itu tersiksa hidup miskin. Makanya kalian itu gak usah sok ngejelain aku. Nyesel sendiri kan kalian sekarang. Kalau waktu itu kalian gak ngianatin aku yakin banget sih
Kalian udah jadi kaya raya sekarang. Tapi kalian lebih milih khianatin aku dan pengen ngeluarin aku dari SD negeri swasta waktu itu. Ya ampun, rakyat jelata emang kayak gitu sih. Otaknya selalu kosong. Untung aja sekarang aku punya teman yang pinter dan jenius. Beda banget sama kalian yang gak pernah berguna dari dulu. Sabar ya. Yuk Tuti, kita pergi sekarang. Bye, dua rakyat jelata. Capek banget gak sih satu kelas sama mereka? Banget. Kamu sih bahas-bahas Feli terus. Kita jadi kena omongan kan sama Feli. Ya maaf Reksa, gak sengaja aja tadi aku keceplosan. Tapi Reksa, kamu gak ada niatan buat balik lagi ke gengnya Feli? Oh enggak, lebih baik kita tuh masuk gengnya Sultan Putri daripada balik lagi ke gengnya Sultan Feli abal-abal itu. Tapi emangnya Putri mau nerima kita, Reksa? Kayaknya enggak sih. Dulu kan kita udah terlanjur jahat banget sama gengnya mereka. Ada King nih. Dia orangnya kaya banget ya? Iya, cuman King aja. Cowok yang cocok sama aku. Cowok selain dia itu gak ada yang setara sama aku. Jadi cuman King doang yang boleh jadi pasanganku di masa depan. Kalau kayak gitu deketin dia dong. Kalau cuma ngeliatin doang, mana bisa dapetin dia? His, dari SD aku udah berusaha buat deketin King. Tapi karena ada Putri, si caper, dan si Pick Me itu, King jadi cuma deket sama Putri. Dan aku gak ada kesempatan buat deketin dia lagi. Putri, si licik yang suka banget caper sama orang-orang. Emang ngeselin banget sih dia itu. Iya kan? Jijik banget aku sama Putri. Gara-gara Putri yang sok lemah dan sok cantik, King jadi tergoda sama dia. Yes, King itu harusnya sama orang yang mahal kayak kamu, Vel. Kok King mau aja sih sama orang yang norak kayak Putri? Ya kan? Aku sama King itu emang cocok banget dari dulu. Karena aku dan dia sama-sama sultan dari lahir. Beda sama Putri yang sultan abal-abal. Kita gak bisa diem aja, Vel. Kita harus ngebuat kamu berjodoh sama King. Tapi gimana caranya, Tuti? Dari SD aku udah berusaha buat deketin dia, tapi aku nggak pernah berhasil. Intinya, kita harus ngebuat King itu ilfeel sama Putri. Kita harus ngebuat Putri kelihatan memalukan, supaya King nggak mau lagi deket-deket sama Putri. Sekarang, kamu tau nggak apa kelemahan Putri yang paling dia takutin? Aku tahu. Aku baru diceritain tadi sama papaku kalau orang tua Putri dulu pernah di penjara. Ya juga ya. Kok aku baru ingat kalau orang tua Putri pernah di penjara? Oke, kita bakal pakai cara itu untuk ngebuat King ilfeel sama Putri. Kita nggak akan cuma buat King ilfeel sama Putri, tapi kita bakal buat satu sekolah tahu kalau orang tua Putri pernah di penjara waktu dia kecil. Wah, satu sekolah pasti bakal heboh banget kalau tahu orang tua Putri pernah di penjara. Oke, besok kita bakal sebar informasi ini besar-besaran. Kita bakal buat seluruh orang tahu kalau orang tua Putri itu pernah di penjara. Putri pas bakal ngerasa hancur dan malu banget. Dan dia bakal keluar dari SMA negeri swasta dengan sendirinya. Kasian deh kamu, Put. Ini karena ulahmu sendiri, Put.
Kayla, kita datang Kayla. Ya ampun Kayla, Kayla pasti ngerasa kesepian banget. Udah lama soalnya kita nggak kesini. Iya. Kalau Kayla masih ada, pasti dia bakal jadi cewek yang ceria banget, yang bakal jadi penyemangat kalau kita lagi sedih. Iya. Kayla, kok cepet banget sih kamu perginya Kayla? Ya ampun, bisa nggak sih kalau Kayla itu ternyata masih hidup? Sedih banget aku ngeliat Kayla kayak gini. Maksud kamu masih hidup? Ya ternyata Kayla bohongan meninggalnya. Pokoknya ternyata Kayla itu masih hidup. Ternyata Kayla itu diadopsi sama dokter. Dan akhirnya dia bisa hidup bebas dari Feli. Ya ampun Jess, sinetron banget ya pikiran kamu Jess. Ya siapa tahu kan bener kan seru kalau Kayla masih hidup. Menurutku enggak sih ya Jess. Soalnya waktu itu aku udah bener-bener ngeliat dengan mata kepalaku sendiri kalau Kayla itu emang udah nggak ada. Yaudah, sekarang kita doain Kayla yuk supaya dia bisa tenang dan hidup dengan bahagia di atas sana. Yuk! Pokoknya buat yang memalukan banget ya Tuti, supaya Putri malu banget besok. Nah aja Vel, itu udah kalian kok. Putri pasti bakal malu banget setelah ngeliat ini. Gak sabar banget deh, Putri pasti bakal hancur banget besok. Udah mulai di print ya Vel? Wah. Mereka pasti bakal mikir kalau Putri adalah orang yang jahat dan King pasti dia bakal ilfil sama Putri dan akhirnya King gak mau lagi sama Putri. Udah pasti lah Vel. Dan setelah King ilfil sama Putri, pasti dia bakal nyari kamu Vel. Dan kamu bakal berjodoh sama King. Itu yang ku mau. Kira-kira gimana ya reaksinya Putri besok? Pasti dia bakal malu banget ngeliat ini. Pasti bakal malu banget Vel. Kita bakal pasang poster ini ke seluruh area sekolah. Sampai tempat-tempat terpencil bakal kita pasang poster ini. Biar Putri itu malu di setiap sudut sekolah. Gila, jenius banget kamu Tuti. Putri pasti bakal malu banget kalau kayak gitu. Ketahuan, yakin banget lah. Ini masih jam 6 pagi, Vel. Gak mungkin ada orang di sekolah ini. Kita bakal sebarin poster ini sekarang. Dan Putri pasti bakal malu banget pas masuk sekolah. Satu sekolah pasti bakal heboh banget lihat poster ini, Vel. Kita sebarin di mana nih, Tuti? Dari sini aja. Terus kita bakal pasang sampai ke kelas-kelas. Ya ampun, aku gak sabar banget loh ngelihat reaksi Putri nanti. Sama aku juga, Vel. Pasti dia bakal hancur banget hari ini. Oke, kita pasang sekarang poster ini. Oke. Orang-orang yang masuk sekolah nanti pasti bakal bisa ngeliat tulisan ini dengan sangat jelas. Dan Putri pasti bakal dicap penjahat sama mereka. Pintar kan aku?
Udah jelas lah Tuti, kamu emang temenku yang paling pintar. Kita lanjut lagi, Vel. Sebelum ada orang yang datang lihat kita. Oke. Dek! Apa yang kamu lakuin itu, Dek? Apa yang kamu tempel? What? Nih, Vel! Yes, Tuti! Kamu ngapain, Dek? Jawab pertanyaan saya! Anu, Kak. Ini buatan kamu? Jahat sekali ya kamu, Dek. Emangnya kenapa kalau Putri ini anak dari orang yang pernah dipenjara? Kenapa emangnya? Ya artinya dia itu anak dari penjahat, Kak. Dia bisa aja jadi penjahat di sekolah ini. Kamu itu jangan pernah ya menjudge orang dari latar belakangnya. Kita itu nggak pernah tahu orang itu bisa jadi jahat atau enggak. Orang tua kamu pernah dipenjara atau enggak? Ya enggak lah, Kak. Mana mungkin saya punya orang tua yang pernah dipenjara. Terus kenapa kelakuanmu jahat? Gitu pengennya ya, kamu pengen ngejatuhin orang ini. Tega sekali loh kamu. Cepat lepasin itu semua. Tapi Kak, nggak ada tapi-tapian, cepat. Yes. Ada apa ini? Ini orang ini nempel poster ini di sini. Putri, aku tahu dia siapa. Kamu tahu? Tahu. Dia orangnya cantik, manis. Udah ya, aku ada urusan. Kamu urus hari ini. Siap, Ketua. Itu siapa? Dia itu ketua OSIS. Orang dengan jabatan paling tinggi di sekolah ini. Kepo banget sih kamu. Cepat lepasin itu semua. Awas saja ya kamu, Dek. Mulai dari sekarang, kakak bakal tandain kamu. Apapun yang kamu lakuin, kakak bakal awasin. Masih kecil junior udah belagu banget di sini. Yes. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini, guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!